Ya kalau memang tidak terbukti mau diapain, ya kan? Ini netizennya aja lihat, itu mendukung semua Nikita Mirzani. Ya kan kalau Nikita Mirzani bukan orang baik, nggak mungkin mereka mendukung seorang pelaku kejahatan. Kenapa saya katakan itu? Satu, dimulai dari penolakan dari kejaksaan, P19 terus. Yang kedua, penyidik sulit untuk membuktikan ya di mana unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Di mana unsur-unsur pidana yang berkaitan dengan pemerasannya. Sulit. Maka saking sulitnya penyidik, maka dia mem-BAP kembali, memeriksa kembali pelapor. Artinya pelapor ini diminta lagi, mana bukti tambahannya, mana yang lain-lainnya, mana. Supaya apa? Supaya memperkuat posisinya Nikita Mirzani ini, supaya benar-benar dia adalah pelaku kejahatan. Jadi kalau seperti itu terlalu dipaksakan kalau menurut aku gitu loh. Kalau memang tidak terpenuhi, udahlah di SP3 saja. Tapi kan kemarin juga saya juga mewawancarai sepeda Gladys bersama lawyer sendiri, malah dia akan ada satu lagi tersangka loh. Ya, masalah tersangka, penambahan tersangka atau tidak itu kan kewenangannya kepolisian. Polisi itu juga kerja berdasarkan hukum acara, ya kan? Penetapan tersangka dengan dua alat bukti permulaan yang cukup. Kan permulaan. Hanya permulaan saja, karena memang aturannya menurut undang-undang dia begitu. Tapi memang jika tidak terpenuhi unsurnya, apapun itu, siapapun orangnya, siapapun yang ditahan oleh kepolisian, jika itu tidak terpenuhi, menurut aku, ngapain? Dibebaskan saja gitu loh. Ini adalah negara hukum, jelas kok asas hukumnya. Asas di mana kedudukan manusia ini sama di mata hukum gitu loh. Ya kalau memang Nikita Mirzani, walaupun dia sebagai seorang artis yang udah punya nama besar, iya mohon maaf ya, orang kalau yang punya kepentingan berbahaya nih orang misalkan, ya kan? Ya kalau memang tidak terbukti mau diapain, ya kan? Ini netizennya aja lihat, itu mendukung semua Nikita Mirzani. Ya kan kalau Nikita Mirzani bukan orang baik, nggak mungkin mereka mendukung. Kan logikanya gitu. Kalau Nikita Mirzani jahat, nggak mungkin banyak temennya, gitu. Karena kan yang mencerminkan diri kita baik dan buruk itu bukan diri kita sendiri, tapi lihat orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya aja respect terhadap Nikita Mirzani, berarti emang ini orang manusia baik gitu loh. Hanya mungkin cara ngomongnya aja yang agak kasar, harus dilembutin, ya kan? Mungkin attitude-nya aja yang dirapihin. Sebetulnya hatinya dia baik, itu kan bisa aja terjadi. Dan pun juga kemarin dia sebagai saksi, ya kan, dari perkara yang kita anggap sedang berjalan persidangan Isa Jega. Dan masyarakat melihat ekspresi seorang Nikita Mirzani pun melalui Zoom, tapi terlihat nggak terlalu tegang, nggak biasanya orang ditahan. Itu menandakan bahwa secara hukumnya merasa dia di hati dia emang nggak bersalah kali. Itu betul, karena itu kan psikis. Secara psikologis dia memang sudah tenang, dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Artinya kalau orang yang bersalah dengan yang tidak bersalah itu ketahuan dari gestur. Kalau orang yang bersalah itu stres loh, mukanya kusut, nggak tenang gitu loh. Karena apa? Dia memang dia merasa dia melakukan kejahatan. Tapi bagi orang yang tidak melakukan kejahatan, dizolimin orang seperti apapun, dia akan tetap tenang. Dia akan mengalir gitu kan. Kemarin dia jadi salah satu saksi kan di perkara yang lain, dia bisa menyampaikan dengan kalem, dengan cool. Ya artinya itu juga bisa dilihat gitu loh. Kalau orang yang bersalah itu muka stres, bingung gitu loh. Itu bisa kelihatan kok. Jadi poinnya, apapun analisa abang sebagai praktisi penetapan tersangka atau tidak tersangka, tidak melakukan itu, tadi poinnya tetap dihakimi bang ya? Betul. Kalau misalkan polisi akhirnya bisa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, misalkan diterima oleh kejaksaan, dalam konteks ini adalah jaksa penuntut umum P21, kemudian dilanjutkan di dalam persidangan, maka ya akan diuji nanti dalam proses persidangan, gitu loh. Jadi hakim pun tidak akan, ya ibaratnya hakim pasti objektif. Yang saya katakan tadi, hakim itu punya kode etik, ya, pedoman perilaku hakim. Dia harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya sebagai seorang hakim. Tapi kan banyak nih kan yang juga lagi beredar bang,
PN Jakarta Selatan, ya kan, dan juga hakim dan advokat terjerat. Ya, itulah yang kita hindari nih Bang. Kalau nanti substansi itu ada permainan di belakangnya dia Bang ya. Betul, betul. Jadi kan hakim juga manusia, ya kan. Balik lagi hakim juga manusia. Makanya saya bilang, saya cuma mengatakan jadi manusia baik aja deh, ya kan. Jadi manusia yang selalu bersyukur. Kalau menjadi manusia yang jadi bersyukur baik itu kita sendiri, saya sebagai seorang pengacara, baik itu menteri, baik itu presiden, baik itu pejabat publik, kalau dia bersyukur, insya Allah dia tidak akan korupsi, insya Allah dia tidak akan melakukan kejahatan. Kejahatan itu ada karena terlalu banyak kemauan, gitu, yang memaksakan kemauan padahal diri sendiri sebenarnya tidak mampu, tetapi karena memaksakan kemauan akhirnya melakukan sesuatu yang di luar norma, di luar etika, di luar kebiasaan. Itu tadi korupsi, ngerampok, maling. Makanya satu-satunya kalau kita mau menjadi manusia benar, manusia baik, kita bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, gitu loh. Jadi intinya Kebenaran itu sampai kapanpun pasti akan ketahuan. Ya, apalagi kan jelas dalam konstitusi kita, tujuan hukum itu apa? Hukum itu ditegakkan supaya bisa terrealisasinya satu proses keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terus negara bisa makmur, negara bisa damai, negara bisa sejahtera rakyatnya, gitu loh. Tapi kalau jika itu tidak dilakukan, maka ini akan sembraut. apalagi kan Presiden Prabowo juga sudah memantau apapun yang terjadi dengan negara ini yang korupsi, memainkan lembaga hukum untuk menyuap, itu kan akan dibantai habis. Akan dibantai sampai ke mana tuh? Kata Presiden tuh kan, dicari sampai ke ujung kulon gitu. Ke Antartika, ya kan? Itu yang kita harus jaga ya Bang ya, sebagai Betul. Makanya saya yakin lah, kita mulai memperbaiki dari diri kita dulu, kita ajak saudara kita, tetangga, mudah-mudahan lah semua kita akan menjadi baik gitu. Oke, thank you Bang. Cakep banget. Satu lagi belum. Lagi 800. Ya, itu kalau gitu. Takut lobet. Jadi lantai ya Pak. Pegel. Menyala Bang, terima kasih. Pokoknya kita support Nikita Mirzani. Bang. Saya tidak punya kepentingan apapun loh. Iya Bang. Saya menilai objektif. Nggak salah Bang ngomongin, Mbak. Acara guys. Oke. Nah, saya pengacaranya bukan, tapi saya mengenal sosok beliau. Saya beberapa kali itu ketemu beliau, terutama dulu waktu jadi host lagi sama si siapa adanya Olga tuh, Billy. itu kan nama Uya Kuya, baik. Nanti saya pertanyaan soal ijazah mas standar aja Bang. Lebih poinnya sih lebih ke KPU sih, banyak namanya. KPU. Oh iya, KPU karena kan syarat untuk menjadi seorang presiden kan waktu itu kan harus pendidikan kan, otomatis kan itu kan melalui verifikasi. Itu juga udah. Dia itu kan menyambut bukan presiden, dari wali kota, gubernur,